Nggak tahu ya kenapa gue semangat banget gitu belajar hal-hal baru. Mungkin karena gue penasaran gitu, jadi banyak pengen taunya. Tapi susahnya itu gimana cara gue nerapinnya gitu. Jadi gue mau nyoba bikin vlog ini sekalian dokumentasiin gimana perjalanan gue belajar hal-hal baru dengan cara bikin vlog ini gitu. Jadi ya rasa penasaran gue terpuaskan, sekaligus gue juga punya hasil ya minimal vlog ini. Nah, buat kalian yang lagi kurang motivasi belajarnya, atau kalian yang merasa nggak perlu belajar lagi karena sudah lulus kuliah atau sudah dapat pekerjaan yang lumayan mapan. Nah, di sini gue akan ngasih tahu kalian 3 alasan kenapa kita harus tetap belajar ya berkelanjutan gitu ya. Jadi walaupun udah lulus, kita tetap harus tambah-tambah pengetahuan, menambah skill. Sebelum gue lanjut, gue akan sangat mengapresiasi kalau kalian like video ini dan subscribe di channel ini. Oke, yang pertama, manfaat dari belajar secara terus-menerus itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk suatu penilaian. Nah, jadi dengan memiliki kemampuan untuk berpikir kritis ini, kita bisa membuat keputusan-keputusan dalam hidup ini jadi lebih masuk akal dan lebih terarah menuju impian yang kita harapkan. Nah, karena itu kita membuat keputusan sesuai dengan fakta yang ada. Jadi kita bikin keputusan itu nggak cuma dari perasaan aja gitu. Jadi ada dasarnya dan ada fakta-faktanya. Nah, misalnya waktu SD kita kan suka belajar cerita tentang Perang Diponegoro. Nah, ini kan cerita tentang Diponegoro ini kan ya nggak mungkin lah ditanya ketika kita lagi diwawancara untuk melamar pekerjaan gitu. Coba kapan Perang Diponegoro? Ah, kan nggak mungkin tuh ditanya kayak gitu. Jadi fungsinya kita belajar itu apa gitu kan? Nah, tapi sebenarnya waktu kita sekolah itu tujuannya mempelajari ya sejarah tentang Perang Diponegoro dan lain sebagainya itu untuk meningkatkan pemahaman kita tentang berpikir kritis. Salah satunya ketika kita diberikan cerita, nah kita pasti mengetahui ya minimal 5W 1H. Nah, 5W 1H inilah yang sebenarnya harus dikuasai. Jadi setiap diberikan informasi, kita gunakan keahlian berpikir kritis kita untuk memulai bertanya ini tentang apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau di dunia kerja, misalnya ada memo tentang rapat. Dari memo rapat itu pasti kan kita harus tahu 5W 1H-nya. Jadi misalnya kapan rapat itu dilaksanakan, tentang apa, dan siapa aja pesertanya, terus di mana tempatnya, dan bagaimana kalian mengikuti rapat itu. Apakah kalian sebagai pesertanya atau sebagai presenternya. Jadi bahan-bahan rapat yang perlu kita siapkan pasti akan sesuai dengan tujuan rapat tersebut. Dari berpikir kritis juga pasti kita akan lebih mengenal diri kita gitu. Jadi dari belajar hal-hal baru, kalian mulai berimajinasi yang mungkin itu meningkatkan ketertarikan kalian terhadap ya suatu skill yang ingin kalian dalami. Jadi kalian lebih termotivasi untuk lebih jauh mengetahui dan mempelajari hal-hal itu. Nah, yang kedua adalah kita belajar untuk mengatasi masalah. Mengapa kita harus mengatasi masalah ya? Namanya juga hidup ya kan? Nah, pasti ada aja masalahnya. Nah, masalah itu juga nggak harus yang sangat berdampak ke kehidupan lu. Bisa aja masalah itu kayak ya lu nanti malam mau makan apa, atau lu milih mie rebus apa mie goreng, ya itu kan bisa aja gitu ya. Masalah yang sederhana sampai dengan masalah yang rumit seperti kalian kuliah mau pilih jurusan apa, atau ketika kalian lulus kalian mau kerja di mana. Nah, ini kan pilihan-pilihan yang pasti akan berdampak dalam hidup kalian gitu. Jadi menurut gue semakin besar dampak atau konsekuensi jadi semakin besar dampak pilihan lu terhadap, jadi semakin besar dampak atau konsekuensi jadi semakin besar konsekuensi pilihan itu terhadap hidup kalian, itu semakin dibutuhkan kebijaksanaan dalam memilihnya. Jadi sebenarnya ya problem solving itu, atau jadi sebenarnya mengatasi masalah itu bagaimana kita menentukan pilihan-pilihan dan mengambil keputusan. Kemampuan untuk berpikir kritis juga bisa membantu kita
kita dalam mengatasi masalah. Nah, jadi nyambung nih sama manfaat belajar yang pertama. Kan belajar yang pertama kita mampu berpikir kritis. Nah, mampu berpikir kritis ini itu juga bermanfaat untuk membantu kita mengatasi masalah. Karena dengan berpikir kritis itu menjadikan kita jadi lebih cermat dalam menghadapi situasi. Kita bisa memilah fakta apa saja yang ada pada situasi tersebut, kemudian kita refleksikan apa yang sudah kita alami dalam kehidupan kita, apa yang sudah dipelajari, dan menerapkannya dan menjadikannya sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Kemudian merefleksikan apa yang sudah kita pelajarin dari berbagai pengalaman yang sudah kita lewati dalam menghadapi situasi seperti itu. Nah, dari situ kita jadi punya banyak sudut pandang dan banyak pilihan yang bisa kita ambil untuk memberikan solusi. Jadi dengan skill problem solving itu kita akan lebih mudah dalam menentukan pilihan hidup karena kita jadi lebih percaya diri dalam menghadapi konsekuensi-konsekuensi dari pilihan yang sudah kita ambil. Karena dari setiap masalah yang kita hadapin, kita mampu untuk memberikan solusi. Kita mampu untuk memberikan solusinya. Nah, gua kasih contoh, misalnya dalam milih karir. Kalian milih pekerjaan itu sebenarnya memilih masalah. Coba kalau kalian milih pekerjaan sebagai dokter, kalian pasti sering berhadapan dengan permasalahan kesehatan yang solusinya ya pasti bisa dipelajari dengan belajar terang. Kalau kalian milih karir sebagai akuntan, pasti kalian juga sering berhadapan dengan masalah-masalah yang terkait akuntansi yang solusinya itu bisa dipelajari dengan belajar jurusan akuntansi. Tapi kan masalahnya nggak semua orang bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya pas kuliah. Jadi solusinya ya kan kita harus belajar lagi. Nah, itulah pentingnya belajar terus-menerus yang berkelanjutan. Manfaat yang ketiga adalah kita belajar untuk survive. Sekarang kita hidup di zaman yang cepat sekali berkembangnya, sehingga banyak juga perubahan-perubahan yang terjadi. Coba kalian bayangin aja, kalau mau belanja online, dulu tuh pasti takut ketipu kan. Nah, tapi sekarang orang lebih banyak memilih belanja online, yang malahan outlet-outlet konvensional itu banyak yang tutup karena outlet-outlet tersebut nggak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ini salah satu contoh aja sih. Nah, itulah salah satu contoh yang mendorong kita harus belajar supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, pasti di masa depan nanti itu zaman akan berubah lagi dan tren-tren pasti akan berubah, gaya hidup orang juga pasti berubah. Bisa aja yang kita pelajarin sekarang ini itu di masa depan nggak ada manfaatnya. Jadi kita harus tetap belajar dan menguasai hal-hal baru untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, kita bisa memaksimalkan potensi dan kesempatan yang timbul di era baru tersebut. Nah, sekarang ini gue lagi tertarik sama finance, sama data analytics itu. Yang mungkin di channel ini gue akan coba membahas itu. Nah, coba kalian komen di bawah tentang topik apa lagi yang pengen dibahas di channel ini. Oke, sebagai kesimpulan, jadi investasi ke diri kalian itu penting banget ya. Jadi salah satunya itu investasi di bidang edukasi. Oke, tapi katakanlah kalian setuju mau investasi di kalian merasa penting, kalian merasa bahwa edukasi ke diri kalian itu penting. Tapi edukasi di bidang apa dan atau harus belajar apa? Karena kan skill yang dibutuhkan di masa depan itu kan kita belum tahu. Nah, saran dari gua, yang pertama kalian harus lakukan itu kenali diri kalian masing-masing, karena setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya. Setelah itu, kalian tahu apa yang kalian benar-benar inginkan dan sesuai dengan kelebihan kalian, itulah yang perlu kalian. Jadi setelah kalian tahu apa kelebihan kalian dan jadi setelah kalian tahu kelebihan kalian itu apa dan kalian sukanya apa, nah coba cari yang cocok dengan kedua hal tersebut. Nah, itulah yang harus kalian pelajarin. Yang pasti kita nggak akan pernah tahu pengalaman atau pelajaran apa yang bisa bermanfaat buat diri kita di masa depan. Tapi yang pasti adalah apa yang kalian lakukan di masa lalu, itulah yang menentukan diri kalian saat ini. Dan apa yang kalian lakukan saat ini, itulah yang akan menentukan diri kalian di masa depan. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.